Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah secara tepat guna dan sasaran. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun pengertian sarana dan prasarana menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Suetopo, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran, dan lain-lain. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan lain-lain. Adapun menurut Imam Masli, pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan penataan dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan. 1. Prinsip pencapaian tujuan, yakni manajemen sarana dan prasarana sekolah. Dimaksudkan agar semua fasilitas yang dibutuhkan sekolah dalam kondisi siap pakai dan dapat digunakan setiap saat oleh personel sekolah. Jika prinsip di atas dapat digunakan, maka manajemen sarana dan prasarana dapat dikatakan berhasil. 2. Prinsip efisiensi, yakni kegiatan pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan rencana yang matang dan sebaik-baiknya agar nantinya tidak terjadi pemborosan dalam pemakaian sarana dan prasarana sekolah. 3. Prinsip administratif, yakni dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus selalu beracuan pada undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang berlaku atau yang telah ditetapkan. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab, yakni dalam pengelolaan sarana dan prasarana harus ada pengorganisasian agar semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat perlu dideskripsikan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Prinsip kekohesipan, yakni manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus dapat bekerja sama satu sama lain dengan kompak dan baik di antara satu sama lain, meskipun memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jenis sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada sarana pendidikan. Sarana pendidikan dilihat dari peranan dan fungsi terhadap penerapan proses kegiatan belajar mengajar. Dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada alat pelajaran. Alat pelajaran adalah perangkat atau benda yang dipakai secara langsung oleh guru dan peserta didik, seperti buku, kamus, media peraga, alat praktek, dan alat tulis. Yang kedua ada media pendidikan menurut Zakiyah Derajat, yaitu sumber belajar dan dapat juga diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi peserta didik mendapat pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Yang kedua ada prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada bangunan. Bangunan yaitu ruang kelas, ruang laboratorium, ruang khusus, ruang keterampilan, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, dan ruang belajar. Yang kedua ada perabot, yaitu
Seluruh perlengkapan yang tidak dipakai secara langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar, yaitu bukan perangkat yang dipakai oleh guru untuk menjelaskan konsep atau sarana yang dipakai peserta didik untuk dapat melaksanakan suatu konsep atau mendapatkan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Contohnya, kursi, lemari buku, meja, papan tulis, meja tamu, dan lain-lain. Adapun tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana ada 4. Yang pertama, mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang teratur dan seksama. Yang kedua, mengusahakan penggunaan sarana dan prasarana atau kelengkapan sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, agar memberi jaminan kesiapan operasional peralatan supaya mendukung lancarnya pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Dan yang terakhir, mengusahakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai ketika dibutuhkan oleh semua personil sekolah. Selanjutnya ada manfaat pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan data dan informasi dalam upaya penentuan dan penyusunan rencana barang yang diperlukan. Yang kedua, menyajikan data dan informasi supaya dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang, penyaluran barang, penambahan atau penghapusan barang, membantu pengawasan dan pengendalian barang, serta sebuah lembaga dalam mengevaluasi sarana dan prasarana. Persyaratan sarana dan prasarana. Yang pertama, syaratan dalam bidang TK, RA, BA, dan sejenis. Yang pertama, memiliki luas lahan minimal 300 meter persegi. Yang kedua, memiliki ruang kegiatan anak. Yang ketiga, memiliki ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS. Dan yang keempat, memiliki jembatan dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan penguasaan guru. Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahagiakan bagi anak. Dan yang terakhir, memiliki tempat sampah yang tertutup. Selanjutnya, persyaratan kelompok bermain atau KB. Yang pertama, memiliki jumlah ruang dan luas lahan sesuai dengan jumlah anak, luas minimal 3 meter persegi per anak. Yang kedua, memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang terakhir, memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi atau jembatan yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan, serta memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Dan yang terakhir, persyaratan Taman Penitipan Anak atau TPA. Yang pertama, memiliki jumlah ruang dan luas lahan sesuai dengan jumlah anak. Yang kedua, memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan di luar. Yang ketiga, memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih. Yang keempat, memiliki kamar mandi. Yang kelima, memiliki fasilitas bermain di dalam dan di luar ruangan. Yang terakhir, memiliki ruang untuk tidur, makan, mandi yang aman dan sehat. Komponen sarana dan prasarana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lahan. Lahan yang diperlukan untuk mendirikan sekolah harus disertai dengan surat bukti kepemilikan yang sah dan lengkap atau sertifikat. Yang kedua ada ruangan. Ruangan di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ruangan pendidikan, ruangan administrasi, dan yang terakhir ruangan penunjang. Yang keempat ada perabot. Perabot di sini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama perabot pendidikan, yang kedua perabot administrasi, yang terakhir yaitu perabot penunjang. Dan yang terakhir ada alat dan media pembelajaran. Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki 1 jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran
sehingga proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal. Gambar sarana. Yang pertama, peralatan kelas. Yang kedua, perpustakaan. Yang ketiga, media pembelajaran. Dan yang keempat, ada alat permainan. Selanjutnya ada gambar prasarana. Yang pertama itu ada gedung sekolah. Yang kedua ada WC.